Hai brother, kembali lagi bersama saya Oji, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Pemak, yang bercerita tentang seorang pria yang pulang dari perang, tetapi tidak menyadari kalau istrinya telah meninggal dan menjadi hantu. Film ini mengandung horor, roman, dan humor. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa berlama-lama lagi yuk kita ke alur ceritanya. ถึงยอดรักที่งามวิไลข้าต้องระบายทันใดลุกขึ้นมาช้า Di awal kisah, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengandung dan akan melahirkan. Namun tidak ada satu orang pun yang membantu. Selanjutnya ada 5 sekawan yang berada di medan perang. 5 sekawan itu adalah Mak, Ai, Puak, Tar, dan Sin. Mak datang sambil ditandu, menjerit kesakitan, dan ternyata ia hanya kesleo. พวกมึงจะท้อทำไมวะ Puak berorasi menyemangati teman-temannya untuk berperang, walaupun omongannya sedikit tidak nyambung gitu. Berkat orasi dari Puak mereka semangat menyerang markas lawan, memakai parang, mereka lupa musuh memiliki senapan dan meriam, pada akhirnya mereka terpojok di dalam parit. Mak terkena tembakan di dadanya, dia menyemangati teman-temannya, karena ia berjanji kepada istrinya yang lagi hamil, untuk segera pulang. Ternyata yang di awal film istrinya Mak yang bernama Nak. Nak memanggil-manggil nama Mak sambil menggendong bayi di tepi sungai. Namun entah kenapa warga di sekitarnya malah lari dan sembunyi ketika mendengar suara Nak. Setelah itu kita akan disajikan Mak beserta teman-temannya berada dalam satu kapal untuk pulang. Mereka mengisi waktu luang sambil bermain kartu remi. Tak lama kemudian, mereka sampai di kampung halaman Mak, tetapi desa terlihat sepi. Mak langsung masuk ke rumah sambil memanggil istrinya Nak. Setiba di dalam rumah Mak mendapati rumahnya kosong, dan ayunan bergoyang sendiri. Tiba-tiba Nak memeluk Mak dari belakang, mereka pun berpelukan dengan tangisan bahagia, karena akhirnya Mak pulang perang dengan selamat. Mak langsung menanyakan keadaan anaknya, setelah itu langsung menggendong anaknya, dengan semangat, ia memberi nama anaknya dengan sebutan Dang. Dari luar keempat temanya merasa apa bagusnya dengan nama tersebut, setelah itu Mak mengenalkan keluarganya kepada teman-temannya. Teman-temannya yang tak tahu diri malah terkagum-kagum melihat sungai. Setelah itu mereka pun bergegas ke rumah itu. Tinggallah Mak beserta Nak sambil kangen-kangenan ternyata Mak sangat takut dengan hantu. บ้านเรามีหิ่งห้อยด้วยเหรอ Di situ Nak malah mencumbunya sambil menakut-nakutinya, seketika Mak pun mengeluarkan jimat saking takutnya. เฮียเขาน่ารักที่สุดในสยามประเทศ Keesokan harinya, Mak mengajak teman-temannya pergi ke pasar menaiki sampan. Setiba di pasar entah kenapa warga desa dan pedagang semua pada menghindar seperti ketakutan ketika melihat Mak. ไม่ขายวันนี้วันพระซื้อมาปล่อยเอาบุญ Setelah itu sampailah mereka ke kedai tuaknya Thailand, bibi yang punya kedai yang bernama Priek, saat itu sedang teler setengah galon, dan ia meracau berkata aneh, tentang istri Mak. Belum sempat terucap semua, anaknya yang bernama Ping,
membawa ibunya masuk. Salah satu teman Mark merasa aneh. Saat malam tiba, keempat sekawan lagi asik minum tuak di pelantar rumah. Tiba-tiba Sin berkata, kalau Nak istri Mark adalah hantu. Seketika suasana pun pecah, karena mereka tidak percaya ada hantu secantik Nak. Lalu ketiga temannya menyuruh Sin memanggil Mark. กูเมาเละแล้วมึงอ่ะไป Saat Sin tiba di rumahnya, ia disambut Nak yang berada di depan pintu. Nak pun menyapa Sin dan menyuruhnya masuk. Setelah itu Sin melihat darah bercucuran dari kedua celah kaki Nak, beserta janin. Ternyata, itu hanya ada di mimpi Sin. Namun, setelah ia sadar, hal yang terjadi di mimpi terulang kembali, dan Sin disuruh menjemput Mark. Dengan terpaksa Sin menurutinya. Setiba di rumah Mark, Sin malah terjatuh. Saat menaiki tangga seketika suasana rumah Mark menjadi berbeda, sangat kotor dan tidak terurus, seperti sudah lama tidak ditempati. Seketika Sin berusaha untuk melarikan diri, tiba-tiba ia melihat Sin lari terbirit-birit ke tempat temannya, dan menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya, dan mengatakan bahwa Nak adalah hantu, tapi ketiga temannya yang sedang teler malah menertawakannya sambil berjoget. ตั้งสนั่นเหล่าชายชะกันปกปากปัตตภี Keesokan harinya saat mereka sedang bersih-bersih, Mark menyuruh Ter untuk mengambil kapak di rumahnya. Setelah Ter bergegas, Ter sangat kaget mendapati rumah Mark tampak berbeda, sangat kotor dan tidak terurus. Ter mengingat cerita Sin tadi malam lalu. Ter melihat Nak sedang berdiri di dalam rumah. Dengan perlahan Ter mendekati Nak dan Ter pun mengingat mitos kalau ingin melihat hantu, harus di antara kedua kaki secara terbalik. Jika seseorang itu hantu maka ia tidak akan terlihat, tetapi Ter melakukannya tidak sesuai arahan. Ter melihat semuanya baik-baik aja dan malah kepergok Nak kalau ia sedang melihat kaki Nak. Ter pun merasa malu. Setelah itu Ter kebelet dan ia mencari posisi untuk membuang hajatnya, tepat di belakang rumah Mark. Lagi asik nongkrong tiba-tiba Ter teralihkan dengan cahaya berkilau. Setelah ia menghampirinya ternyata sebuah cincin dengan batu rubi yang masih melekat di tangan mayat yang tertimbun di dalam tanah. Ter sangat kaget dan tidak tahu harus berbuat apa, karena hajatnya belum selesai alias nanggung. Pada akhirnya ia pun lari pontang-panting sampai tidak sadar menabrak sarang tawon, hingga wajahnya pun disengat tawon sampai wajahnya tak berbentuk seperti digebukin satu kelurahan. Kemudian Ter pun bertemu dengan teman-temannya. Di sana dia melihat Nak memakai cincin yang sama seperti yang ia lihat tadi. Ter pun semakin yakin jika Nak adalah hantu. Namun, ia susah untuk memberitahu kepada teman-temannya dikarenakan wajahnya yang bengkak dan susah untuk berbicara. Ter bergegas masuk ke rumah Mark untuk mengambil kertas dan pena, lalu menulis bahwa Nak adalah hantu dan menunjukkan kepada teman-temannya. Saat itu Mark pun datang ingin melihat apa isi tulisan itu. Mark pun membacanya dan terlihat Mark sangat kaget dan tidak percaya dengan apa yang ada di dalam tulisan itu. ทำไมนาคไม่บอกพี่อะ Ter dengan teman-temannya memperhatikan Mark yang mendekati Nak dari kejauhan, tapi terlihat Mark dan Nak terlihat baik-baik saja. Setelah dibaca ulang tulisan yang tadi dieja dengan Nak sangat jorok, padahal di awal tulisannya Nak adalah hantu. Tibalah malam hari, di mana anak dari Bibi Miras yang bernama Pink datang meminta bantuan untuk menyembelih kerbau. Untuk acara pemakaman ibunya, Puak pun bertanya kenapa Ibu Pink meninggal.
Ping pun menjelaskan bahwa ibunya meninggal karena dibunuh oleh Nak. Karena Nak marah gara-gara di pasar kemarin, Bibi bercerita tentang Nak kepada Mak. Teman-teman Mak pun kaget. Saking takutnya mereka pun berniat untuk pulang. Saat teman-temannya hendak berpamitan, Mak malah mengundang mereka untuk diner bareng di rumahnya. Mereka pun terpaksa menerima ajakan tersebut. Di meja makan mereka melihat makanan-makanan itu sangat aneh, karena yang mereka lihat di atas piring adalah daun kering, belatung, dan serangga lainnya. Karena mereka sangat menghargai Mak, mereka pun makan makanan yang disuguhkan, dan berkata bahwa masakan Nak sangat enak. เอาเลยชิน เฮ้ย มั่ง Lalu untuk menghibur diri mereka pun bermain tebak kata, tetapi dengan tidak sengaja Sin malah menyinggung Nak dengan kata-kata yang sedikit kurang pantas didengar. มันมาก เอามาแล้วมึง หอกใช่ไหม หอกข้างแค่ใช่ไหมหอกข้างแค่ บินข้างข่าวปลาลิ้นหมาใส่เสื้อ อันนั้นก็ผีเสื้อผีใช่ไหมเต๋อมึงตัวดีเลยไปเร็วๆเสื้อพ่อ Kemudian Mak pun tersinggung dan marah sampai-sampai Mak mengusir teman-temannya, tapi teman-teman Mak terus meyakinkan Mak bahwa Nak telah mati, dan Mak dan Nak pergi ke pasar malam. Setelah memainkan beberapa wahana, Mak dan Nak memasuki permainan rumah hantu yang ternyata di dalamnya terdapat teman-teman Mak yang berusaha untuk menculik Mak. Tetapi Nak mengetahuinya seketika. Mereka lari sampai ke dalam hutan, membawa Mak dengan kondisi terikat. Suasana menjadi mencekam, bahkan suara-suara binatang pun mereka kira hantu. Mak pun pergi sambil berkata bahwa istrinya bukan hantu. Teman-teman Mak menemukan darah berceceran di dedaunan. Mereka pun menemukan Mak dengan kondisi kesakitan dan dada mengeluarkan banyak darah. Sin dan Ter berpendapat bahwa Maklah yang sebenarnya hantu karena sikapnya yang tak jelas, karena ingin membuktikan kebenaran itu dengan berpatokan pada cincin yang dilihat beberapa hari yang lalu. Ter pun dengan terpaksa membuka paksa perban yang ada di tangan Mak. Tapi ternyata cincin tersebut tidak ada. Mereka pun seneng dong karena ternyata Mak bukan hantu. Tetapi malah Mak menunjukkan cincin tersebut berada di kalungnya. Dengan tidak sadar Ter melempar beras suci ke Mak. Mak pun kesakitan karena beras tersebut mengenai lukanya yang ada di dada. Mereka pun kabur meninggalkan Mak dan datang ke rumah Nak untuk membawa Nak kabur, karena menurut mereka yang hantu adalah Mak bukan Nak. Saat di depan rumah Nak, mereka pun menjelaskan kepada Nak bahwa Mak adalah hantu, dan mereka berinisiatif untuk membawa Nak pergi dengan tujuan untuk menyelamatkan Nak dari Mak. Kemudian Nak bertanya di mana suaminya. Mereka berkata suaminya telah menunggunya di depan, lalu mereka pun pergi menaiki sampan membawa Nak dan bayinya. Tiba-tiba Mak pun datang dengan wajah yang marah, kesal dan kecewa berjalan menuju sampan. Saat tiba di tengah-tengah sungai, Mak pun tenggelam dan membuat teman-temannya refleks langsung menolongnya dan kemudian menaikkan Mak ke sampan. Karena sampan penuh dengan penumpang alias kebanyakan beban, maka air masuk ke dalam sampan. Mereka pun langsung terburu-buru mendayung sampan menggunakan tangan. Ter dengan muka polosnya kembali menanyakan siapa hantu yang sebenarnya, dan siapa mayat yang dia temukan di belakang rumah. Namun, semuanya terdiam. Tiba-tiba tangan Nak panjang dan memegang bahu Mak. Mereka semua kaget dan langsung loncat ke sungai. Ternyata benar. Nak adalah hantunya, karena sangat ketakutan Sin yang tidak bisa renang pun jadi bisa renang. Kemudian mereka tampak sedang berada di rumah biksu, tampak sedang melakukan ritual perlindungan. Nak pun datang dengan penuh kemarahan, tetapi tidak sengaja air suci tumpah,
dan biksu pun pergi meninggalkan. Teman-teman Mark merasa ketakutan tetapi Mark malah ngerasa sedih. Mark pun meminta teman-temannya untuk meninggalkan Mark dan Nak. Mereka berdua pun berbicara cukup serius dengan tangisannya. Nak pun minta maaf karena selama ini telah membohongi Mark. Nak pun membohongi Mark dengan alasan Nak sangat mencintai Mark dan tak ingin berpisah darinya. Mark pun menjelaskan kepada Nak jika sebenarnya Mark sudah tahu dari jauh-jauh hari kalau Nak adalah seorang hantu. Lalu, meskipun mereka sudah berbeda alam tetapi mereka memutuskan untuk selalu hidup berdampingan, layaknya seperti manusia-manusia biasa pada umumnya. Tamat, film pun berakhir, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.